Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah masjid Nurul Iman Auduri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali, marilah kita selalu memperbaharui rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi oleh Allah kesehatan, diberi waktu dan kesempatan untuk dapat beribadah pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah. Sesuai dengan judul yang tadi diberikan oleh pengurus kepada kami, yaitu tentang keutamaan berzikir atau pentingnya berzikir dan berfikir di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat tadi menjadi salah satu landasan kita. Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 dan ayat 191. Apa kata Allah? Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardh, dan perputaran malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab, orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Siapakah ulul albab itu, Ibu, Bapak? Yaitu orang-orang yang mereka itu berzikir, mengingat Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dan dalam keadaan berbaring. Jadi bahasa wajib, Ibu, kata Allah, ya, dalam penciptaan langit dan bumi gua samanya pusaka Allah. Baik pada ibu-ibu, baik kau minta lagi. Nah, barang banyak minta lagi, Ibu. Ketik atau kadang minta, Ibu? Ya, saya pernah pergi ke museum Asmaul Husna yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Kebetulan juga berprofesi sebagai pembimbing haji dan umroh, Ibu Bapak, dan sudah bersertifikat dari Kementerian Agama. Jadi ada dulu museum itu memperlihatkan bagaimana keadaan alam semesta ini, Ibu Bapak. Ada bintang, Ibu, yang gadang bintang itu 9 juta kali gadangnya matahari, awak bayangkan. Jadi awak macam ni, yang suka Pak untuk ini kelihir tanya. Ini dah, padahal besarnya 9 juta kali besar matahari kita. Dan sangat luas, tidak terbatas jagat raya ini, Ibu Bapak. Dan kata Allah, dalam penciptaan langit dan bumi, bayangkan, ya,
Tahu nggak ibu-ibu hewan terbesar di dunia apa? Apa hewan terbesar di dunia? Hah? Apa Pak? Nah masih ada sebegini Pak. Ada ikan paus biru namanya, yang lidahnya saja beratnya 1,5 ton. Itu terbesar dunia Pak. Itu dilihatkan di Museum Kota Madinah. Perlihatkan pohon tertinggi di dunia 1-10 meter, hewan terbesar di dunia. Itulah kadang di Bandialo orang itu tua anginnya orangnya Pak betul ketek. Tapi di Bandialo di dunia lo lebih ketek besar. Di Bandialo di Jagaraya, Josie bintang yang ada di ruang angkasa 9 juta kali matahari kan. Barang ada orang. Kalau ada aku Pak kami alih apa aku. Begitu luasnya Jagaraya. Pertanyaannya, siapa menciptakan itu semua? Allah. Makanya di sini katakan Allah Akbar. Allah Maha. Itu Allah semua ciptakan. Barakah kanawa. Barakah hinawa. Maka ibu-ibu bapak, ini Allah katakan. Kalau orang berakal itu ulul albab mencari alam semesta. Ya. Inna Allah 'indahu 'ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ya kapan terjadi hari kiamat. Dan hanya Allah yang menurunkan hujan, bukan pawang hujan, Pak. Oh, kan? Wa yunazzilul ghaitsa, Allah yang menurunkan hujan. Allah yang mengatur. Kalau ada orang Bapak Ibu percaya pada pawang hujan, berarti dia telah mempercayai ada sesuatu selain Allah, dan inilah kemusyrikan terbesar. Kecewa apa pada lain apa? Kalau pawang hujan kecewa itu biasa-biasanya. Padahal ini silakan baca dalam surah Luqman ayat terakhir. Ada 5 rahasia gaib yang hanya Allah yang tahu. Tidak boleh manusia lain. Ilmu hari kiamat, menurunkan hujan, termasuk mantian hujan. Kalau berani hujan-hujan aku lalu hujan sih kamu. Alhamdulillah. Watangko hujan berani dan termasuk kolak karya Allah semua. Hujan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam rahim. Wa ma za tadri ma taksibu gadan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada yang tahu di bumi mana seseorang itu akan meninggal dunia. Tidak tahu di mana meninggal. Mama Kontanamo Pak, berapa bulan yang lalu, bayi mantan Baraleka menakkan sepupu Ambo ke Jakarta. Ini mantan Baraleka, ya, artinya sebagai mama dia bertanggung jawab itu nyontak kematiannya Pak. Sehari siap Baraleka itu pagi-paginya terangasi ke bawah di dalam tinggalnya. Salah lalu saya, dapat telepon nomor 7, mama lagi lulus. Ternyata beliau wafatnya di Jakarta, dibawa ke kampung di Kargo Pak. Bapak boleh pagi itu kalau saya bapak boleh aku tunggu di bandara, akhirnya baru kumpul di kampung. Tidak ada seorang pun tahu di mana dia akan benar. Ini rahasia. Maka dalam penciptaan langit dan bumi dan perputaran malam dan siang ini Bapak Ibu, apa terjadi malam, apa terjadi siang? Bapak bisa siang dan malam Mak. Kalau dia waktu bakok tanah, kalau dalam pula, bakok bisa malam dan siang. Karena bumi ko boleh nyoba putar. Wah dulu kerja, kamu sekarang manual saja menghubungkan ayat Allah ini dengan ilmu pengetahuan. Karena dalam Al-Quran ini begitu banyak ya ilmu pengetahuan yang sebenarnya kalau digali ini akan memberikan manusia bertambah imannya kepada Allah. Jadi bumi ko boleh nyoba putar,
Makanya bisa siang dan malam dia waktu tarawih. Dan yang memberikan cahaya pada siang hari itu apa? Matahari. Sehingga ketika di bumi sikonya yang nakik ke matahari siko, hanya taraknya siang. Maka waktu talanya bumi siko lo taraknya. Jadi makanya malam mewah siko bisa jadi di tempat lain siang aku. Di siko siang bisa jadi tempat lain pak. Nah itu Allah namaki ilmu alam. Sampai pada abad yang lalu alun-alun manusia meneliti itu ala dia detection yang Allah namaki. Siapa yang akan bisa memikirkan itu kata Allah ulul albab. Disebut ulul albab, yaitu orang-orang berakal. Siapa orang berakal itu? Alladzina yazkuruna Allah. Mereka itu selalu ingat Allah. Dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dan dalam keadaan berbaring kepada Allah. Dan apa lagi? Wa yatafakkur, bertafakur, berfikir. Ini hubungannya. Zikir dan fikir. Yazkuruna Allah, tafakkur. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Makanya orang kalau dia berpikir, ibu, dia gunakan ilmu pengetahuan, semakin dalam ilmunya, semakin sadar dia betapa kecil ilmunya itu. Dulu Albert Einstein penemu bom atom, ibu. Bom atom itu tahu lah, para dahsyat yang meledak di Jepang, di Hiroshima, Nagasaki. Itu menemukan bom itu teorinya teori relativitas Einstein. Dia ilmuwan terbesar dalam sejarah. Awalnya Einstein ini kecilnya bu, dia nggak percaya oleh Tuhan. Tapi di akhir hayatnya, awalnya dia ateis, akhirnya dia mengakui bahwa dunia ini ada yang menciptakan. Tak mungkin dunia sehebat kau, dunia seteratur kau, alam semesta kau, ada yang mengatur. Tak mungkin ini ada usulah, pasti ada yang menciptakan. Akhirnya Einstein itu tidak lagi jadi ateis. Cuma dia belum tahu siapa mana ada. Ya kan? Maka disinilah ibu bapak, kita sebagai orang beriman kok harus ingat pada Allah. Yang pertama zikir, dan kedua harus berfikir. Baca doa fikir, disitulah gunanya untuk ilmu. Makanya anak-anak awak disuruh belajar. Ya tahu supaya nyo cerdik, supaya nyo pintar, supaya nyo mengetahui apa rahasia yang ada dalam semesta ini. Lalu apa keutamaannya berzikir? Kata Nabi SAW dalam hadis, ya, mathalul ladzina yazkuruna rabbahum wal ladzina la yazkuruna rabbahum masalul hayy wal mayyit. Kata Nabi, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, yang ini selalu ingat dengan Allah, selalu menyebut dengan Allah. Berzikir kau baca berapa? Bagaimana caranya Bapak berzikir? Ingin Allah. Yang kedua, menyebut nama Allah. Ya, ketika tiba waktunya ibadah, langsung Pak beribadah kepada Allah. Itu orang berzikir. Bila waktu berzikir itu kapan saja? Dalam ayat tadi kecil. Boleh duduk, boleh sambil lalu, boleh sambil berdiri. Artinya orang-orang yang cerdas itu, orang-orang berakal itu, kapanpun ada waktunya, dia akan selalu ingat kepada Allah. Kapai karajo yang zikir, kamakan yang zikir, kalalok yang zikir, ya kan? Kabar buat apapun dia yazkurun Allah, dia ingat pada Allah. Maka itulah orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak ingat pada Allah, kata Nabi apa? Seumpama orang mati. Jadi dalam hadis ini disebutkan masalul ladzina yazkuruna rabbahum wal ladzina la yazkuruna rabbahum masalul hayy wal mayyit. Jadi kecil Nabi kurang kalau nyo ndak do ingat ya Allah lain. Ndak do nyo salat, ndak nyo berzikir, pokoknya panganannya selain Allah. Contoh panganannya dunia. Di dunia ko yang paling membuat manusia ko tercipta, berarti dunia ko apa? Apa Pak? Kepiak. Itu sih kok kepiak.
Ya, duit, ya, dolar. Sehingga orang siang malam panganannya kepek saja. Tak ada ingat kepada Allah. Tuhan yang berubah jadi kepek apa itu? Segalanya untuk duit. Ya, ada. Dunia ini memang jadi ujian. Banyak orang yang ingat dengan dunia, tapi dia lupa dengan pencipta dunia ini. Banyak yang ingat dengan rezeki, tapi dia lupa dengan yang memberikan rezeki. Padahal Bapak Ibu Bapak, kalau orang ingat kepada nama rezeki, ingat kepada orang yang menciptakan dunia kau, maka rezeki dan dunia kau akan ditundukkan oleh Allah kepada kita. Tunduknya itu apa bentuknya Ibu? Tidak diperbudak awak dengan dunia. Ada manusia diperbudak dengan dunia, tidak pernah merasa puas dengan dunia. Lada peci oto, ingin cik oto lagi. Lado cik rumah, ingin cik rumah. Ada bu? Lado cik bini, lado cik periode, ingin cik periode. Dapat cik periode lah, ingin cik periode. Itu siapa? Kalau dunia kan dipatuhian tidak habis. Kata Nabi SAW apa? Seandainya manusia diberikan emas sebesar gunung Uhud, Jabal Uhud yang ada di kota Madinah. Saya beribu dan pernah mencari Jabal Uhud. Ada? Kalau ada nalun menolakkan, mudah-mudahan semua kita jamaah yang belum melihat Jabal Uhud akan melihat Jabal Uhud. Kalau tidak di dunia disuruh gua. Kenapa? Nabi katakan dalam hadis, cintailah bukit Uhud karena aku mencintainya, karena dia adalah bukit nanti yang ada di surga. Jadi bukit Uhud itu apa itu? Keutamaannya dia adalah bukit yang ada di surga. Bersobok nanti kalau masuk surga insyaallah, mudah-mudahan. Ya, kata Nabi, siapa yang diberi emas sebesar bukit Uhud, maka dia akan minta lagi emas sebesar itu. Dia baru akan berhenti ketika tanah sudah masuk ke dalam mulutnya. Apa kesannya itu Ibu? Kalau dah masuk tanah kamu lidah dia mati. Kalau dah mati manusia aku baru berhentinya mencintai dunia kembali. Apakah tidak boleh kita mencintai dunia? Silakan, tapi cintailah sebagian. Jangan membuat kita lupa kepada Allah, lupa ingatlah Allah, lupa berzikir kepada Allah, lupa menyembah Allah, dan yang paling parah lupa sia diri awak seorang. Dan tentu awak sia diri awak. Tapi aku tanya, sia manusia dari mana? Baik mana? Ada tujuan atau dunia? Itu harus dijawab apa itu? Kalau itu terjawab dah, maka kita akan jadi orang yang sadar, ulul albab. Banyak orang dia hanya sedang hidup, sekadar menjalani hidup, mohon maaf, seperti yang berkaki empat. Bahkan lebih parah lagi. Yang makannya PT, ibunya makannya minum, bereproduksi setelah itu matinya. Sudah doanya mengadu orang. Kalau ikut sampai mengadu orang, maniaya orang, mambi harta orang. Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu, ya, ulaika kal an'am bal hum adall. Ya, mereka itu ibarat binatang ternak, kata Allah, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Kapan? Ketika mereka punya mata tapi tidak digunakan melihat ayat Allah, punya mulut tidak digunakan, punya telinga tidak digunakan mendengar ayat Allah, punya hati tapi tidak digunakan untuk merasakan ayat-ayat Allah SWT. Orang-orang beriman itu Ibu, Bapak, ketika disebut nama Allah banyak. Coba kaki. Oh ya, lalu duduk aja. Ya kan, bergetar. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang betul-betul beriman itu bagaimana? Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, kita Ibu. Dan ketika dibacakan ayat Allah, maka bertambahlah keimanan.
dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ibu-ibu kalau sedang banyak masalah, hati sedang gelisah, ada ibu kerja tuh. Manakala dangdut atau nonton sinetron. Kalau bapak apa? Istighfar, masya Allah. Ya, ada rumusnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Berzikirlah kamu kepada Allah, maka niscaya hatimu akan tenang. Karena hanya dengan mengingat Allah hati manusia itu akan menjadi tenang, ibu bapak. Kalau awak gelisah, rasa banyak masalah di rumah tangga, di keluarga, di pekerjaan, dalam kehidupan, belajar piti sayi, minyak goreng mahal, langka deh. Belajar awak payah hidup kerajo, bapak ibu kita ke bapak kita mungkin menjadi mamau angkot, dan pai mamau truk, antri pak menjadi BBM, sholat, marah jauh itu antrian. Itu misalnya, abu saya antri BBM itu kalau nggak mau lepas, biarlah terbalik mahal, daripada antri 2 jam 3 jam. Tapi balik, alah banyak masalah itu. Ditambah lo hatiku tidak tenang, hatiku gelisah lo di luar masalah dalam lah tunggu lo. Kalau itu terjadi apa? Kok hari ini banyak orang kan galak-galak surah. Dia tidak tahu lagi lepas tu galak kan. Lagi tagi lagi waktu tu galak ustaz. Galak-galak surah lama-lama masuk. Indah roh kalau tidak. Kan itu dari buah bapak ibu. Apa sebab manusia bisa sampai kehilangan akal seperti itu? Satu saja, karena mereka lupa solusinya, yaitu dengan ingat kepada Allah. Jadi kalau cari solusi, ada orang mencari solusi, baiknya, mohon maaf, nyobain minum-minuman keras, mabuk aja, hilang masalah itu, tapi akan timbul masalah yang lebih besar. Ada ibu-ibu kok nyobain saya banyak nyanyi, itu saya nyanyi siang malam, banyak nyanyi panjang saja, tetanggaan, kok kalau tanya itu, mau nyanyi tari saja, ya kan? Ada orang nama nonton sekarang jauh, ada cari tonton sinetron kali dipikir, mana ini kok susah, sinetron sebentar, lari ke sinetron saja, dicontoh sinetron tambah banyak masalah lagi. Maka ibu-ibu bapak, Allah sudah memberi resep, cuma kita lupa dan kita tidak mau. Bapak hati gelisah kalau karena tadi salah satu penyebab hati gelisah itu karena banyak dosa. Karena kata Nabi, setiap kita melakukan dosa, maka ada satu kotoran hitam, ada satu noda hitam di hati kita. Itulah yang akan menghitamkan hati, dan itu akan memberi penyakit pada hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Dalam hati mereka ada penyakit dan Allah menambah penyakit. Dan inilah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, surah An-Nisa, Bapak Ibu, ayat 141. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ingin menipu Allah, tapi Allah membalas menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri ingin mengerjakan sholat, mereka berdiri dengan malas. Yura'unan nasa, mereka bermaksud riya kepada manusia. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Mudah-mudahan kita tidak masuk ciri-ciri ini, Ibu Bapak. Ciri-ciri orang-orang apa itu? Kalau mendirikan sholat malas. Kemudian yura'unan nas, bermaksud riya pada manusia, ingin dipandang oleh manusia. Yang ketiga, tidaklah mereka ingat kepada Allah kecuali sedikit saja. Sakit ingat Allah. Jarang zikir, jarang sholat, jarang ibadah, jarang baca Quran. Maka ibu bapak, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan berzikir. Ada yang mana zikir sederhana yang bisa kerja ibu bapak. Mudah. Kata Nabi, baca ayat
setiap selesai sholat. Siapa yang baca ayat kursi setiap selesai sholat, maka jarak antara dia dengan surga hanyalah kematian. Artinya kalau dia mati dijamin khusus. Lalu apa ayat kursi bu? Lalu baca ayat kursi setiap selesai sholat? Baca, masya Allah, calon penghuni surga. Tidak kecabur kecil Nabi. Siapa yang selalu baca ayat kursi setiap selesai sholat sampai akhir ayat bu? Tidak sekali saya Ustaz mengaji bisa baca ayat kursi pagi. Siapa itu tidak kan? Ya tak? Baca terus. Seandainya tak bisa baca zikir-zikir yang baca ayat kursi siapa? Misalnya waktu tasasak dalam perjalanan, selesai sudah zuhur, baca ayat kursi. Tidak sempat zikir yang lain, cukup ayat kursi saja. Aku selalu mengamalkan itu insyaAllah. Dan mudah-mudahan sesuai yakin dengan janji Nabi tadi, jarak antara dia dengan surga hanya kematian. Kenapa? Ayat yang paling mulia dalam Al-Quran itu kata Nabi adalah ayat kursi. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, siapa yang dia membaca subhanallah 10 kali atau 3 dalam riwayat 3 atau 3 kali, alhamdulillah. Ya, 10 atau 3 kali. Allahu Akbar ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiitu atau langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, siapa yang merutinkan itu setiap selesai sholat, maka walaupun dosanya sebanyak bumi lautan akan diampuni oleh Allah. Kecuali dosa-dosa besar. Dosa besar harus tobat. Ya, kalau ada masalah, ibu-ibu bapak, masih ingat kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau melakukan kesalahan? Beliau tinggalkan kaumnya, beliau pergi karena kaumnya namada daripada Gajah Mada. Didakwahin namun mendengar, akhirnya Nabi Yunus dia tinggal lagi. Allah bagi nasihat awal ini mukanya bagus. Ditinggal Nabi Yunus. Rupanya Allah tegur Nabi Yunus. Di tengah perjalanan kapal, beliau dimakan oleh ikan paus. Doa dari baca Nabi Yunus, Bapak Ibu. Apa bu? Jadi mantap. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maknanya itu, kata Nabi, seandainya Nabi Yunus tidak membaca doa itu, 2 harinya boleh situlah berikan doa Pak Nabi Yunus. Seandainya tidak dibaca, maka beliau akan berada dalam berikan itu sampai hari kiamat. Artinya itu apa-apa. Kalau awak dalam keadaan bermasalah, dalam ada jeritan hutang, banyak masalah, jangan lagu-lagu dangdut dan gitu. Jangan ada. Boleh lagu-lagu dan baca bermaksiat. Baca zikir la ilaha illallah subhanaka. Barang banyak Ustaz, sama banyak para kalau awak. Barang kadang baca sampai masalah itu hilang, yakinlah. Banyak orang sudah membuktikan, Ustaz juga membuktikan ini. Ketika kita ingat dengan Allah. Tapi jangan sampai ingat kepada Allah itu ketika ada masalahnya, tapi masalah lupa Allah. Ya dah. Maka Bapak Ibu dalam hati Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, dan insya Allah ditutup dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 152. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku kata Allah, maka aku akan ingat kepada engkau, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah engkau. Artinya apa? Siapa yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada dia. Ingat Allah ketika kita hidup, Allah akan ingat kita ketika kita mati. Ingat kepada Allah ketika kita di dunia, nanti di akhirat Allah akan ingat kita. Demikian, telah terkurang mohon dimaafkan. Terakhir, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk peduli dan berbagi kepada saudara kita di berbagai macam belahan dunia, salah satunya di Palestina, di mana di situ ada kiblat pertama umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan hati kita selalu terpaut dengan Masjidil Aqsa, karena sesungguhnya